Baik, selamat malam Pak Kenny. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan melakukan presentasi mengenai chapter 5, yaitu Absorption Costing dan Variable Costing. Next. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salma Khairuna dengan NIM 2022-50267. Kemudian ada rekan saya, Michelle, dengan NIM 2024-50039. Dan Angelo Ramasaya Putra dengan NIM 2024-50108. Next. Baik, pada bab ini, jadi kita akan membahas dua metode penentuan biaya produk dalam akuntansi manajemen, yaitu absorption costing dan variable costing. Kedua metode ini sama-sama digunakan untuk menghitung biaya produk, tetapi berbeda dalam perlakuan fixed manufacturing overhead-nya. Perbedaan perlakuan ini menyebabkan dampak yang berbeda terhadap laba perusahaan, nilai persediaan, dan keputusan manajerial yang diambil oleh manajemen. Next. Oke, jadi berikut merupakan learning objective dalam bab ini. Jadi kita diharapkan bisa menjelaskan perbedaan absorption dan variable costing, kemudian menyusun laporan laba rugi dengan kedua metode, serta memahami mengapa laba bisa berbeda dan apa implikasinya. Selain itu, kita juga mempelajari penggunaan POHR dan kapasitas, serta bagaimana metode costing mempengaruhi pengambilan keputusan manajemen. Next. Baik, yang pertama akan saya bahas adalah absorption costing. Jadi di absorption costing ini disebut juga dengan full costing, adalah metode di mana semua biaya produksi itu dibebankan ke produk. Jadi biaya tersebut meliputi direct material, direct labor, variable overhead, dan fixed overhead. Nah, karena fixed manufacturing overhead diperlakukan sebagai biaya produk tadi, maka biaya ini itu bisa masuk ke persediaan jika produk tersebut belum terjual. Next. Baik, selanjutnya yaitu variable costing. Pada variable costing, jadi hanya biaya produksi yang bersifat variabel yang dibebankan ke produk, yaitu direct materials, direct labor, dan variable overhead. Nah, sementara itu, untuk fixed manufacturing overhead itu diperlakukan sebagai biaya periode, jadi bukan biaya produk. Karena itu, laba pada variable costing itu lebih mencerminkan hasil penjualan, bukan jumlah produksi. Next. Oke, sekarang saya akan membahas tentang perbandingan konsep dan biaya produk. Jadi, di slide ini tuh menunjukkan perbedaan perlakuan biaya, di mana pada absorption costing itu, FOH atau fixed overhead itu dibebankan ke persediaan. Sedangkan pada variable costing, FOH itu dibebankan langsung kepada laba rugi. Kemudian untuk rumus biaya produk per unit juga berbeda, di mana pada absorption costing rumusnya itu adalah DM ditambah DL ditambah VOH ditambah FOH, kemudian dibagi dengan unit produksi. Sedangkan untuk variable costing itu DM ditambah DL ditambah VOH dibagi dengan unit produksi. Jadi inilah yang menyebabkan biaya per unit absorption costing itu menjadi lebih tinggi. Next. Baik, selanjutnya untuk laporan laba rugi, di mana untuk absorption costing ini menggunakan format laporan laba rugi tradisional. Jadi, biayanya itu dikelompokkan berdasarkan fungsi seperti COGS dan operating expense. Dan laba ini dipengaruhi oleh produksi dan penjualan. Sebaliknya, untuk variable costing itu menggunakan contribution margin approach yang memisahkan biaya variabel dan tetap, sehingga labanya itu hanya dipengaruhi oleh penjualan saja. Nah, ini merupakan gambar di mana menunjukkan perbedaan struktur laporan laba rugi antara absorption dan variable costing. Jadi, pada absorption costing itu adalah gross profit karena fixed manufacturing overhead ini tuh dimasukkan ke dalam cost of goods sold. Sedangkan untuk variable costing, itu fokusnya adalah contribution margin karena hanya biaya variabel yang masuk ke COGS. Sedangkan untuk fixed manufacturing overhead itu diperlakukan sebagai biaya periode. Next. Oke. Sekarang perbedaan dan rekonsiliasi laba. Jadi
Laba antara absorption dan variable costing ini akan berbeda jika produksi tidak sama dengan penjualan. Nah, perbedaan ini itu disebabkan oleh perubahan persediaan dan penangguhan fixed overhead dalam persediaan. Nah, jadi selisih laba itu dapat dihitung menggunakan rumus yaitu perubahan persediaan dikali dengan FOH per unit. Next. Baik, selanjutnya untuk predetermined overhead rate atau POHR, ini adalah tarif overhead yang ditentukan di awal periode. Nah, rumusnya adalah estimasi total FOH dibagi dengan estimasi allocation base. Jadi untuk POHR ini itu digunakan karena biaya aktual belum diketahui di awal periode, sehingga membantu untuk mempercepat penentuan biaya produk dan mengurangi fluktuasi biaya. Next. Oke, selanjutnya estimated activity versus capacity. Jadi, jika POHR ini menggunakan estimated activity, maka tarif overhead itu akan berubah ke tingkat aktivitas berubah. Sedangkan jika menggunakan capacity based, maka tarif menjadi lebih stabil dan produk tidak dibebani biaya kapasitas menjadi menganggur, sehingga biaya produk itu lebih mencerminkan penggunaan kapasitas yang sebenarnya. Next. Oke, untuk CVP atau Cost Volume Profit Analysis, ini tuh digunakan untuk melihat hubungan antara biaya, volume, dan laba. Jadi untuk absorption costing, ini tuh kurang mendukung CVP karena mencampurkan biaya tetap ke dalam biaya produk. Sedangkan untuk variable costing ini selaras dengan CVP dan cocok digunakan untuk keputusan seperti pricing, make or buy decision, dan keep or drop decision. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oh ya. Selanjutnya kita akan masuk ke materi external reporting and income taxes, yaitu advantage and disadvantage. Nah, untuk absorption costing sendiri itu dia wajib untuk laporan keuangan eksternal karena sudah sesuai dengan IFRS dan GAAP. Serta nanti absorption costing ini digunakan untuk pelaporan pajak. Nah, sedangkan untuk variable costing ini tidak diperbolehkan untuk laporan eksternal. Jadi variable costing ini digunakan untuk bagian internal saja. Nah, kenapa sih absorption costing itu diperbolehkan untuk laporan keuangan eksternal? Karena absorption costing ini sudah sesuai dengan standar. Tetapi kekurangan dari absorption costing ini adalah labanya itu bisa terdistorsi, ya. Sedangkan untuk variable costing sendiri ini sangat mendukung untuk mengambil keputusan dalam manajemen. Tetapi variable costing ini tidak boleh digunakan untuk laporan eksternal karena dia belum sesuai dengan standar baik IFRS maupun GAAP. Nah, selanjutnya ada Theory of Constraints atau TOC dan Lean Production. Untuk TOC sendiri, dia ini menggunakan pendekatan variable costing. Jadi direct labor-nya ini sering dianggap fixed cost, sehingga fokus dari TOC ini pada bottleneck dan juga continuous improvement. Sedangkan untuk lean production, dia itu produksi sama dengan penjualan. Artinya tuh produksi itu akan jumlah produksinya itu akan disetarakan dengan jumlah dari penjualannya. Nah, untuk lean production ini digunakan agar untuk menekan perbedaan laba antara absorption cost tadi dengan variable cost, sehingga laba tersebut menjadi mengecil. Ini ada contoh soal untuk variable cost maupun absorption cost. Ini ada Ida Sida Karya Company is a family-owned company located in the village of Gianyar on the island of Bali in Indonesia. The company produced the crafted Balinese musical instrument called a gamelan that is similar to xylophone. Ya, jadi ini ada data perusahaan. Dia jual gamelan ya.
Ini ada unit beginning inventory-nya dia 0, unit production 250, terus unit sold-nya 225. Sedangkan ending inventory-nya itu 25. Di situ juga dikasih tahu variable cost per unitnya. Untuk direct material sendiri itu ada $100, direct labor-nya itu ada $320, terus ada variable manufacturing overhead-nya itu $40, dan terus variable selling and administrative-nya itu $20. Terus juga ada fixed cost-nya. Fixed cost-nya itu ada fixed manufacturing overhead itu ada $60.000, dan juga fixed selling and administrative $20.000. Nah, di sini kita diminta untuk menyusun absorption costing dan juga variable costing. Nah, untuk menyusun absorption costing dan juga variable costing, kita cuma perlu mengambil direct material, direct labor, variable overhead, dan juga fixed overhead. Jadi variable selling dan juga fixed selling-nya itu tidak dimasukkan di dalam produk cost per unitnya, baik di absorption costing maupun variable costing. Nah, yang pertama itu ada variable costing sendiri. Untuk direct materialnya itu kita taruh $100, terus direct labor-nya $320 per unit, dan juga variable overhead-nya itu $40 per unit sesuai soal. Jadi kita akan dapat total produk cost per unit dalam variable costing itu sebesar $460. Sedangkan kalau menggunakan absorption costing, untuk direct materialnya kita sama, itu $100 per unit, direct labor-nya $320 per unit, dan variable overhead-nya $40 per unit. Tetapi di absorption costing ini ada tambahan fixed overhead, yaitu sebesar $240 per unit. $240 ini dari fixed manufacturing overhead-nya $60.000 kita bagi dengan unit produksinya yaitu 250 pieces, maka akan mendapatkan $240. Jadi total product cost untuk absorption costing itu sebesar $700. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, baik. Selanjutnya kita akan masuk ke soal latihan yang kedua ya. Di sini masih pakai data dari si Ida Sida Karya Company tadi. Di sini di soal ini dia udah sajiin. Tadi kan teman saya udah membahas mengenai data yang disediakan, mengenai berapa jumlah produksi dan ending inventory-nya juga udah ada. Nah, terus tadi udah dijelasin juga hasil untuk unit produksi masing-masingnya, baik pakai variabel maupun pakai absorption. Nah, di soal yang kedua ini, dia udah menyediakan income statement-nya untuk yang absorption metodnya. Nah, di sini ada sales-nya sebesar $191.250. Itu didapat dari tadi dibilang unit yang terjualnya itu adalah 225 unit dengan harga per unitnya itu adalah 850. Jadi 225 kita kali 850 itu dapat jumlah salesnya adalah 191.250. Nah, terus COGS-nya ini kan dia metodenya absorption. Berarti dia itu pakai jumlah yang 700 tadi. 700 harga unit per cost-nya, harga production cost per unitnya, dikali sama jumlah yang terjualnya 225. Jadi dapat $157.500. Nah, gross margin-nya itu kita kurangin aja antara si sales dikurang sama COGS-nya, 191.250 kita kurang 157.500, itu dapat gross margin-nya 33.750. Nah, terus di sini ada selling and administrative expense. 24.500 kita dapat dari tadi kan di soal yang pertama tadi udah dibilang kalau fixed selling and administrative expense-nya itu sebesar 20.000. Nah, terus untuk variable selling-nya itu dibilang $20 per unit. Nah, terus sedangkan unit yang terjual itu adalah 225 unit. Jadi $20 kita kali 225 unit dapat 4.500. Maka total si S&A expense-nya ini 20.000 tambah 4.500. Jadi 24.500. Nah, jadi dari gross margin-nya tadi kita kurangin sama S&A expense-nya, dapat net operating income-nya 9.250. Itu adalah income statement untuk metode absorption-nya. Nah, terus di soal yang kedua ini kita diminta untuk yang pertama mencari tahu seberapa besar ending inventory-nya itu yang relate sama si fixed manufacturing overhead-nya yang nantinya bisa digunain untuk di periode selanjutnya.
Nah, terus yang kedua, kita diminta untuk membuat income statement-nya dalam metode variabel. Next. Angelo boleh di next? Oke. Ini untuk yang pertama, tadi kita diminta untuk mencari besaran ending inventory-nya yang bisa kita pakai untuk nanti di periode selanjutnya. Tadi kita udah tahu kalau di ending inventory-nya itu ada 25 unit. Yaitu kita dapat dari produksinya tadi 250 unit, yang kejual itu 225. Dia nggak punya beginning inventory, jadi ending inventory-nya itu dari si production unit-nya kita kurang sama yang kejual. Jadi dapat 25 unit untuk ending inventory-nya. Nah, terus tadi FOH per unitnya itu 240, yaitu dari 60.000 kita bagi sama 250 yaitu unit produksinya. Jadi dapat FOH untuk satu unitnya itu 240. Nah, jadi besaran ending inventory yang konsis sama fixed overhead ini yang bisa kita gunain untuk periode selanjutnya itu 25 unit kita kali sama $240. Jadi dapat 6.000 untuk jumlah ending inventory-nya. Next. Untuk soal yang kedua ini, kita diminta untuk membuat variable income statement. Nah, kalau variable income statement ini, bedanya adalah tadi kan kalau misalnya di absorption, itu semua biaya produksi manufacturing-nya, baik variable maupun FOH itu variable maupun fix, itu masuk ke COGS-nya kan. Nah, sedangkan kalau di variable income statement ini, COGS-nya itu cuma masukin dari variable overhead-nya aja. Nanti fixed overhead-nya itu ada di bawah. Nah, terus juga variable selling administrative expense itu juga masuk di atas. Jadi semua biaya yang variabel itu masuk ke biaya produksinya. Nanti semua yang fix itu ada di bawah setelah contribution margin ya. Nah, jadi pertama sales-nya masih sama 225 unit kita kali sama 850 dapat $191.250. Nah, terus untuk COGS-nya tadi sebenarnya dihitung sama teman saya ya. Untuk yang si variabel ini per unitnya itu untuk variabel cost-nya itu sebesar 460. Nah, 460 ini kita kali sama 225 unit yang terjual, maka dapat COGS-nya itu 103.500. Nah, terus untuk variabel selling and administrative-nya tadi 225 unit kita kali sama 20 dapat 4.500. Nah, kalau di variabel ini namanya contribution margin ya. Beda sama absorption itu kan dia namanya gross margin. Kalau di variabel ini namanya contribution margin. Nah, itu dari 191.250 kita kurangin 103.500 dikurang 4.500 dapat contribution marginnya itu $83.250. Nah, baru setelah itu kita kurang sama fixed overhead-nya. Ada angkanya langsung masukin aja tadi yang di soal ada fixed overhead itu 60.000, terus kalau fixed selling-nya itu ada 20.000. Nah, jadi kita dapat net operating income itu 3.250. Lalu di soal yang kedua ini dia minta juga untuk kita cari tahu berapa selisihnya, berapa perbedaan antara kedua metode tadi, antara yang absorption sama yang si variabel ini. Perbedaan net income-nya ya. Nah, jadi kalau kita lihat tadi di absorption itu, dia dapat net income-nya 9.250. Nah, terus di variabel itu dapatnya 3.250. Jadi kita dapat selisih itu 6.000. Nah, kalau teman-teman bisa perhatiin, selisihnya ini tuh biasanya sama besaran ending inventory tadi yang bisa kita pakai untuk di periode selanjutnya. Next. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.